Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima apapun itu bentuknya, mobil khusus iman dan Islam yang harus selalu senantiasa kita jaga dengan ilmu agar tidak layu, tidak pudar, tidak hilang, dan alhamdulillah sampai kemudian kita berganti dengan akidah yang lain, itu sebuah kerugian yang sangat nyata. Maka kita jaga itu semua dengan ilmu, dan termasuk ilmu yang terbaik yaitu mempelajari Al-Quran dan menjelaskan isinya. Maka majelis tafsir adalah majelis yang terbaik di antara majelis-majelis yang ada. Dan tadi saya sudah disumanggake, kalau mau nambahi waktu artinya tidak pas jam 8 tet itu nggih, alhamdulillah saya nggih seneng. Nah kula niku jane batin iki justru ora rampung-rampung gitu ya. Juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke surat yang baru yaitu surat Al-Balad. Balad artinya negeri. Surat yang ke-90, 20 ayat Makkiyah. Kita baca ya, panjenengan yang hafal bisa langsung menirukan, panjenengan yang belum hafal bisa dibuka mushafnya. Surat yang ke-90. Kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana kabad ayahsabu allay yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma
Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu Mekah. Di Mekah itu memang kota yang sudah lama. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini, wa walidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya. Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, berada dalam kondisi yang susah payah. Nanti kita baca apa itu susah payah. Kemudian ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Gampangnya apa ya, arep dijarke wae ngono wae, ora nek sing ngatur gitu. Yaqulu ahlaktu malal lubada, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Terus tak entekke foya-foya. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya sama sekali? Alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, walisana wa syafatain, dan lidah dan dua buah bibir. Jadi bibir yang di dalamnya ada lidah. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falak tahamal aqobah, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, dicarinya yang penak. Wa ma adraka mal aqobah, dan tahukah kalian apa itu jalan yang sukar itu? Fakku raqobah, jalan yang sukar itu adalah membebaskan budak dari perbudakan. Au it'amu fi yaumin masghobah, atau memberikan makan pada hari yang sulit kelaparan. Yatiman dza makrobah, yaitu atau orang atau memberikan makan pada hari kelaparan kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza masrobah, atau kepada orang fakir, yang orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan pada kesabaran dan berpesan pada kasih sayang. Kemudian ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah ashab, mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam golongan al-maimanah kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, adapun orang-orang yang mengingkari ayat kami maka mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah, maka mereka berada di atas neraka yang tertutup rapat. Di neraka itu sudah panas, jadi diungkep ngoten berarti. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai 3, beliau penulis kitab ini Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini yang aman, bihadzal baladil amin, yaitu Mekah al-Mukarramah. Jadi kalau Allah bersumpah nek kota itu aman, sampai detik ini aman Bu, enggak ada apa-apa di sana. Sampai banyak ustaz itu cerita, nggih jenengan lekake nopo itu dinteni ra bakal ilang. Karena memang enggak ada orang yang aneh-aneh di sana. Kalaupun benar ada, niku biasanya bukan orang Mekah, orang luarnya sana. Maka negeri yang mulia ini secara mutlak itu khusus pada saat munculnya Rasulullah SAW di negeri itu, dan sampai hari ini negeri ini masih mulia. Kemudian wawalidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya, yaitu Adam dan keturunannya. Jadi ternyata bapak dan anaknya niku Nabi Adam dan keturunannya. Jadi menika njenengan semua ya. Kemudian ayat 4 sampai 7 yang menjadi objek sumpah Allah berikutnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Nah, beliau mengatakan yang dimaksud adalah segala kesusahan yang menderitanya ketika berada di dunia, di alam barzah, dan pada hari berlakunya kesaksian. Jadi sejak jenengan di kandungan itu ibu kita itu menderita, jenengan sebagai ibu juga menderita bobot niku, melahirkan ya menderita, begitu gesang ya penuh penderitaan, perjuangan, hari nafkah, ketemu sama orang-orang jelek, harus sabar, macam-macam gitu kan. Dan kemudian nanti di barzah, di kuburan itu nggih
menderita, ada fitnah kubur, ada pertanyaan kubur, ada adab kubur. Nanti dibangkitkan itu juga didekatkan matahari 1 mil. Jadi Allah bersumpah nih, kamu hidupmu akan banyak penderitaan. Makanya jenengan yang hari ini ada musibah, tidak usah merasa gimana-gimana, karena memang kita itu masih hidup. Nah, niku lho. Mungkin nek pengen mboten enten musibah belas, enak kabeh niku ten akhirat ten surga. Nah, bibi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seharusnya manusia mengerjakan perbuatan yang bisa membuatnya terbebas dari berbagai kesusahan itu dan mengharuskannya berbahagia selama-lamanya. Artinya kalau ini sudah rekoso ngeten iki, ya jangan sampai jenengan enggak ngamal terus nanti harusnya pas jenengan bergembira ria malah jenengan itu rekoso melih. Makanya sering saya contohkan kalau nek dari Ngruki ke arah Gilingan niku ajeng misi pengawasan pada subuh niku enten piyai sing ngamen rong mulih, enten mbak-mbak sing rong mulih. Enten malah tengene soto Pak Timbul niku enten pengamen sing nyanyi gitu kan, enek sing lagi OTW mulih, enten piyai yang nembe medal ajeng golek ngapunten golek rosok niku. Ya bukan saya menghina orang golek rosok mboten, maksud saya gini loh. Mbok yo salat subuh sik gitu loh kan. Itu kan lebih baik gitu. Jangan sampai wis ning donya rekoso, ning akhirat mengke rekoso gitu. Dan nanti ndak ada kemudian permakluman oh kowe gandeng ning donya mbiyen rekoso kowe nganti ra salat ya saiki kowe mlebu surga, ndak ada. Jadi nggih, tetap harus salat. Makanya hari Rabu yang lalu kan Rabu nang Selasa. Kula kan isi pengawasan ten wingi lapas niku. Niku enten beberapa teman-teman dari mantan napi niku. Nah niku ada jamaahnya yang bertanya, "Mas, aku mau nanya. Allah ki Maha Adil apa enggak?" Ya Maha Adil lah. Artinya nek saya sampai keperucut enggak itu iso kafir saya gitu. Maha Adil jelas gitu. Saiki pertanyaan ngopo? Arahnya kemana ini? Kata dia, saiki Mas, umpama ya, enek wong. Dia itu sudah baik hidupnya, sudah sering bantu orang, segala macam. Baik pol-polan. Wong karena belum jadi orang Islam, apa dia masuk neraka? Masuk neraka saya bilang gitu. Lah nek ngono sisi adile sebelah mana? Pengen ngerti jenengan? Oh, tenang. Oh, tit, yo. Oke, tak jelas deh. Niki masjid niki umpama masjid niki sekolah. Kepala sekolah kula. Saya yang menentukan diterima tidaknya seorang siswa, termasuk nanti lulus dan tidaknya itu ACC saya. Nah, saya udah bilang pendaftaran 100.000, SPP 300, nanti uang gedung 3 juta. Yang daftar saya terima, saya registrasikan ke Kementerian Pendidikan, entah dasar entah pendidikan tinggi tergantung sekolah nih. Nah, nanti dapat nomor induk, nanti ikut ujian, nek lulus induk ijazah. Nah, tapi karena kiri kanan sekolahan saya ini ada beberapa kaum muslimin yang kesusahan, maka saya membuka sekolahan ini bagi yang mau belajar tok, silakan. Ini udah cara pesantren tradisional NU niku enten namanya istilahnya santri kalong. Santri yang datang belajar ning mboten ngoyak rapot, mboten ngoyak ijazah. Pokoknya sinau tok. Jadi sing dugi nggih sok biasa sepuh kados jenengan wonten niku. Terus ngajine nggih iso sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun tergantung sak kesele. Ning nggih kiyaine saya dadi nek pengawasan ngoten niku nek enten subuhan ngeten iki nggih tetep diparingi mboten terus kowe ora bayar ora tak kei ngoten mboten tetep dikei gitu kan. Nah, maka begitu sudah ikut belajar adalah pas lulusan ya sing mboten daftar nggih mboten dikei ijazah. Nah, terus sing ora dikei ijazah ngelokke kula. Sampean iki kepala sekolah gak adil. Loh, ya kula sauri tak adil piye to, Mas? Kowe ora bayar lho tak tampa lingguh ning kene, tak openi. Paribasane listrik banyu gratis, mangan yo entuk melu gitu kan. Mung garing daftar lho jenengan emoh. Ya wis to nek jenengan dum-duman ijazah ra dikei yo aja protes. Makanya Allah sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak ciptakan kalian wahai jin manusia untuk ibadah. Tapi dalam rangka ibadah sudah untuk menunjang itu tak ciptakan buminya, mataharinya, langitnya, bulannya, bintangnya, ada hujannya, ada tanamannya, ada binatangnya. Kabeh tak ciptake, ada lautannya, sak isi-isine, sak iwak-iwake kabeh nggo kowe menunjang kamu ibadah itu. Nah, kowe kok wegah gitu kan. Kowe mung pengen berbuat baik pada orang tapi enggak berbuat baik pada yang menciptakan orang. Ya wis kowe nek dum-duman surga kamu enggak kebagian ya sudah, jangan salahkan siapa-siapa. Pripun Mas? Dong mboten nggih dong. Ya pun. Makanya bimbingan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan Allah sudah bersumpah bahwasanya hidup kita itu akan banyak dinamika yang mungkin dirasake ati niku mboten sekeco. Maka karena itu dirasake ati niku mboten sekeco, nggih jangan sampai mungkin tenan akhirat kita yo ora sekeco lagi gitu keadaan kita. Berat susah.
Nah, terus kalau jenengan merasa dunia ini berat, akhirat niku dalam artian neraka niku luwih berat saestu. Panase tok niku 70 kali ya pun dengan gak ning dunia iki sing paling panas sing pundi? Merapi napa Merbabu napa pundi gitu kan sing enten niku lho, lahare niku lho. Nah, misal niku 2000 atau 7000 atau 700 derajat mang ping 70 akeh banget. Makanya bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila ia tidak mengerjakannya berarti ia senantiasa didera kesiksaan berat selama-lamanya. Ning donya rekoso ning akhirat rekoso. Nah, kemudian lain, maka ayat ini adalah Allah menciptakan manusia, kemungkinan lain tafsir yang lain, bahwasanya ayat ini adalah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan wujud yang paling sempurna, yang membuatnya mampu berbuat apa saja serta mengerjakan perbuatan yang berat. Meski demikian manusia tetap saja tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang agung ini. Bahkan ia merasa sombong karena diberi kesehatan beserta sikap angkuh terhadap penciptanya. Dengan kebodohan dan kezalimannya, ia mengira kondisi ini akan bertahan lama baginya dan dikira kekuatannya untuk bertindak tidak akan hilang darinya. Karena itulah Allah berfirman, ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Jadi sumpah Allah bahwasanya manusia itu diciptakan ya dalam keadaan yang susah payah. Itu maksudnya makna atau tafsir yang lainnya, mereka itu merasa hebat ya. Merasa hebat bukannya bersyukur menggunakan apa yang Allah sudah berikan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tapi justru untuk menganiaya orang. Wah, lagi jadi polisi ya, kemarin ada kasus. Nah, terus polisi si nom gitu kan. Pun gadah calon ajeng dinikahi gitu kan. Calonnya duwe pacar gitu. Terus dijak pacaran sampai akhirnya berzina. Nah, pacare niku kemudian ngendikan, ya kowe kudu tanggung jawab, kudune sing mbok nikahi aku ora kancaku kae. Nek kowe ora gelem tanggung jawab ya engko tak laporke ning calonmu kuwi alias kancaku. Akhirnya mbak ini ku dipateni. Padahal ya jek 6 karo 6 gitu kan. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah, nah itulah orang-orang yang merasa hebat, merasa bahwasanya ketika dia punya kuasa apapun bentuknya dia bisa berbuat aniaya kepada siapapun, maka akhirnya dia akan menanggung beban yang berat. Makanya Allah menyatakan ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, merasa paling hebat kok piye? Bahkan orang yang paribasane RI 1 sekalipun ada masanya dia akan tua dan meninggal. Menjenengan kan kantun ngitung sinten Pak Karno pun sedo, Pak Harto pun sedo, Pak BY dereng Pak Gus Dur pun sedo, Pak Habibie pun sedo. Ini kan kantun Pak BY rumiyin apa Bu Mega gitu. Terus mungkin Pak Jokowi malah Pak Prabowo dhisik itu ndak usah diapa-apake paribasane. Ndak usah ditembak, ndak usah diapa. Ini mungkin pun ada saatnya mereka akan mendatangi kematian. Makanya tadi saya contohnya tentang Masjid Fatimah yang mau maghrib itu mriku. Bahasanya orang itu kalau sudah dikasih kesempatan memegang amanah, yang dari amanah itu dia bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kok disio-sio, alih-alih dapat pahala banyak dapat dosa banyak. Paribasane ngeten, kula nyekolahke anake wong, sanggup kula misal mung wong 5 mergo duwene duit semonten. Lah nek kula presiden, ya kula iso nyekolahke anak wong sak Indonesia, ngoten to. Lah kok ndak aneh-aneh yang dilakukan. Ya bukan dapat pahala banyak, dapat dosa banyak. Dan itu semua enggak ada gunanya karena di atas kuasa manusia Allah tetap lebih kuasa. Di sini Allah mengatakan ayasabu alla yaqdiru alaiha, mangsane manungsa kuwi ora enek sing iso ngatur dia, Bu. Enggak ada yang lebih berkuasa daripada dia, Bu. Enggak ada. Allah itu yang lebih di antaranya. Sehingga ia pun bertindak melampaui batas dan merasa bangga atas harta yang dibelanjakannya untuk keinginan-keinginan dirinya, lalu berkata, ahlaktu ma lalu bata dikuntek tak nggo foya-foya. Apa ya kayak gitu cara memain. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya nyampaikan kitab Minhajul Muslim. Di situ ada satu hadis yang panjang. Nabi menyebutkan ada 2 golongan manusia, ada 4 tapi sebenarnya 2 besar. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu, yang dengan ilmunya itu dia juga dikasih harta, dengan ilmunya itu dia ngerti hartanya buat apa. Dia dikasih ilmu tentang sodakoh, akhirnya sodakoh dari hartanya. Dia dikasih ilmu tentang umroh, dia dengan hartanya umroh. Dia dikasih ilmu zakat, dengan hartanya zakat, gitu kan. Nah, ini orang yang paling utama. Nah, orang berikutnya yang kedua, yaitu orang yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Punya ilmunya tapi tidak punya hartanya. Nah, maka begitu melihat orang yang pertama dia batin. Duh, umpama aku yang duit ya, aku ya iso haji, pengen lah koyok si kae. Umpama aku duit aku ya pengen korban koyok si kae.
Maka kata Nabi, dua-dua orang ini pahalanya sama dalam kebersamaan pahala. Senajan yang satunya tidak bisa karena tidak punya harta. Nah, orang yang kedua, kategori yang kedua, yaitu sudah tidak punya ilmu tapi dikasih harta. Dan hartanya dientek-entek kados niki, ahlaktu malal lubada. Wah, bondoku entek tanggo foya-foya. Tergantung konteknya, seneng narkoba ya narkoba, seneng mendem ya mendem, seneng main ya main gitu kan, sampai entek 500 miliar gitu kan. Nunggu main gitu kan. Seneng medok ya medok gitu kan. Sampai bosen karo wong wedok ya karo wong lanang gitu. Nah, maka ketika sudah habis seperti itu, ada orang yang kedua, gak dikasih ilmu, gak dikasih harta, batin. Duh, aku nek di bondo ya pengen kaya wong kaya, uripe kok enak dino-dino foya-foya. Kata Nabi, dua-duanya sama dalam dosa. Mesake sing orang kedua toh, ndak pernah dapat apa-apa dari sisi kenikmatan dunia ning malah juga itu dapat dosa. Makanya nek ningali TV niku enten piyai korupsi misal 100 miliar divonis 2 tahun, ampun batin. Aku nek ngono kuwi ya gelem. Lah, ora entuk duite malah padha entuk dosane. Nah, dong mboten Bu. Alhamdulillah. Dia katakan, ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak, nggih foya-foya. Yakni yang amat banyak niku nggih mboten mung 100-200 juta, mungkin 100-200 miliar atau triliun, pokoknya tak akeh gitu. Nggih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut membelanjakan harta untuk keinginan syahwat dan maksiat dengan kata membinasakan, karena orang yang membelanjakan tersebut tidak mendapatkan guna dari harta yang dibelanjakan, hanya ada penyesalan, kerugian, kelelahan, kekurangan yang didapatkan. Makanya yang nek gateke korupsi makin kesini mboten skalane mboten miliar, triliun, mboten mung 1 triliun 2 triliun. Nek dulu Edi Tansil niku 1,7 triliun niku paling gede sak Indonesia. Sakniki niku cilik niku. Soalnya niku 1000 triliun ngoten niku lho, 800 triliun gitu. Mbuh jenengan asal pinten niku. Maka tidak sama seperti orang yang membelanjakan hartanya dalam keridhaan Allah dan untuk kebajikan. Senajan jenengan gadai mung sekedhik, duitku 10.000 tak infake 1.000, ndak apa-apa, itu lebih baik daripada punya banyak tapi lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut pada akhirnya melakukan perdagangan dengan Allah dan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari harta yang dibelanjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang yang bangga terhadap harta yang dibelanjakan dengan kesenangan. Ayah sabu alam ya rohu ahad, apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihat? Duitmu sak mono mbane iku nek wajah Allah mbok entek-enteke nggo sing aneh-aneh apa karo mongso murah digadeki karo Gusti Allah. Ndak dicatat. Mayal fi min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan ucapan yang terucap itu ada raqib atid yang mencatat. Hati-hati loh. Persekongkolanmu untuk menghabis-habiskan harta dengan cara tidak benar itu Allah tahu loh gitu. Yakni apakah ia mengira dengan melakukan hal itu Allah tidak melihatnya dan tidak memperhitungkannya atas perbuatan yang kecil dan besar? Allah melihatnya, mencatat perbuatannya dan menugaskan para malaikat pencatat amal perbuatan untuk menulis kebajikan dan keburukan yang ia kerjakan. Sampai sekecil darah pun ditulis, infak recehan pun ditulis, sematan ugi ngentekke duit sekecil apapun di atas jalan yang jelek juga ditulis. Menjadi provokator untuk membuat kerusuhan niku nggih ditulis, netokke duit pira-pira nggo urusan kayak gitu nggih ditulis. Makanya bimbingan dan rahmat Allah semua akan menerima balasannya. 8 sampai 10 kemudian Allah menegaskannya dengan berbagai nikmat seraya berfirman, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah berikan kepadanya 2 mata, walisana wasyafatain, dan juga lidah dan 2 buah bibir, yaitu untuk keindahan penglihatan, untuk berbicara, manfaat-manfaat penting lainnya. Semua ini adalah kenikmatan. Datangnya dikasih kenikmatan jangan digunakan untuk maksiat. Dikasih mulut ya ngomong yang baik, kalau tidak bisa ya diem, kalau tidak bisa diem ya wirid. Punya mata ya lihatlah yang baik tapi yang halal. Aku ngeliat sing apik-apik Mas, ngincengi tonggoku pas adus, itu enggak boleh gitu ya. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kenikmatan agama, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Pada Quran surat Asy-Syams kemarin, napa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 jalan takwa dan jalan fujur. Nah, disitulah kemudian jenengan minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan terucap, maka amaliyahnya diaplikasikan, yaitu dengan cara belajar. Disitulah kemudian jenengan akan merengkuh hidayah. Nah, hidayah itu yang kemudian akan membawa jenengan untuk memilih jalan selamat, bukan jalan yang terlaknat.
Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami menjelaskan antara petunjuk dan kesesatan padanya, yaitu ada Islam dan bukan Islam, ada kebenaran dan kebatilan. Maka kenikmatan-kenikmatan besar ini mengharuskan manusia untuk menunaikan hak-hak Allah serta bersyukur atas nikmatnya, serta tidak digunakan untuk mendurhakai Allah. Punya kesehatan digunakan untuk ibadah, punya harta digunakan untuk ibadah, punya mulut yang baik digunakan untuk ngaji, punya mata digunakan untuk ngaji juga, untuk yang baik-baik gitu. Kemudian ayat yang ke-11, tapi orang itu tidak melakukannya, enggak mau, terus didunungke nikmate iki lho saka Allah, enggak mau tetap gitu. Falak tahamal aqobah, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, yaitu tidak mau menempuh dan menyeberanginya karena ia mengikuti hawa nafsunya dan jalan tersebut amat sukar. Nah, kok ngaji kesel, enak ning omah turu. Mulai dia menurutkan hawa nafsu. Mungkin nek pun tilem, wah aku rong salat isya mengko wae lah ngenteni otok mengko iki lak leren sik merem ler gitu kan. Antos nyedaki subuh gitu. Sesuknya dibaleni nganti adzan subuh lagi salat isya gitu kan. Wah, suwe-suwe salat isya tak jamak sisan karo subuh gitu kan. Suwe-suwe salat subuh tak jamak karo isya karo dhuwur gitu kan. Suwe-suwe tak rapel, enten lho piye ngoten niku. Iso-isone tangan kalih kula salatku tak jamak kok Mas. Jamak. Tapi sedina ping kalih nang ping 3 mawon. Lah niku rumuse sinten? Nggih, menurut kula nggih angsal. Ya kuwi bahaya niku Pak. Makanya bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lama-lama ndak salat. Karena dia nuruti. Nek bener nek nuruti awak niku penake ning omah Bu, leren gitu kan. Wah kados kula niku nek boten dipeksa niku angel. Enake ning omah karo bojone karo anake dolanan gitu, nonton TV napa-napa gitu kan. Dolanan pundi gitu. Tapi nggih, inilah jalan yang sukar itu Bu. Jalan yang jenengan harus daki. Sematan ugi niku lho, cah nom-nom niku lho, munggah gunung niku kan. Nek tekan gunung niku ajeng ngopo to jane? Mau ngarep nginguk mau sengenge jedul ngoten niku to. Ah niku keng mriki apa ya ora ketok. Ketok to jane. Nah, tapi ngomongnya benten lho. Oh iya. Sampai akhirnya ana sing tersesat, ana sing meninggal niku dilakoni. Makanya jenengan ngertos surga lah. Surga niku jalannya niku jalan takwa. Termasuk jalan takwa adalah masuk ke rumah Allah, salat, kemudian menuntut ilmu. Nah niki yang harus jenengan tempuh. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesukaran di atas dijelaskan oleh firman-Nya fakku raqabah. Nah, bentuk kesukaran agar jenengan mendapatkan surga yaitu melepaskan atau membebaskan budak dari perbudakan. Jadi kalau ada orang kesulitan jenengan bantu, ada orang terlilit utang jenengan bantu, yakni membebaskannya dari perbudakan atau membantunya melunasi angsurannya untuk membebaskan diri dari perbudakan. Niku enten perbudakan nggih. Nek mboten enten perbudakan kok enten tanggane doyak-oyak napa debt kolektor, pun jenengan talangi sih. Inget tinggal hitungan karo tanggane. Bar diwangi tanggane lali ini kathah niku crita ngoten niku kathah. Terus sampai enten niku napa santri kula niku, Mas, aku butuh duit dienggo wong tuaku. Ya, pira sementen nyon. Mungkin nyaure dipotong anu nggih, dipotong uang jajan saya. Ora usah. Ngene wae, kowe gawe video kajian ngene. Engko nek wis diposting, ya engko per video tak nilai 5.000. Berarti engko nyaur utangmu butuh sekian ratus video. Nggih siap. Bar kula ngendikan nganti santi detik iki sekian minggu atau sekian hampir sebulan mungkin atau sebulan lebih nggih. Dereng digarap. Lah itulah manusia. Jadi nek kon mendaki yang sulit tuh moh, pengennya pokoknya kabeh apa sing dikarepe dituruti, dicukupi gitu kan. Nek perlu ra ngopo-ngopo, itulah. Itu kayak tunggale ngoten iki. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan salah satu caranya adalah meringankan kesusahan. Dan tentu lebih utama lagi membebaskan tawanan muslim dari tangan orang-orang kafir. Wa it'amu fi yaumin dzi masghaba, atau memberikan makan pada hari kelaparan, yaitu pada hari kelaparan hebat dengan memberi makanan pada saat diperlukan untuk orang yang memerlukan. Nah, saat ini enten bencana niku jenengan nglempake yatra napa-napa lah niku terus nek ten niku duit ra payu Ibu. Enten sing kirim duit mriku niku malah bingung arep ndukokke napa. Makane atau si PHI Banjarsari niku, PHI Solo niku enten nglumpukke niku napa bentuk barang. Jadi dikirim mriku niku 5 truk, petang truk. Jadi nek pun barang langsung garek ngedengke. Nah, kemudian di sini disebutkan termasuk jalan susah itu adalah ada kesusahan dengan bantu. Apalagi pas waktu Covid nih kok. Covid itu koyo-koyo orang tuh semua pengen nopo, pengen nimbun gitu. Ora peduli karo tanggane, bahkan ning luwes Indomaret teman-teman wani royokan wani padu. Pokoke piye carane ngamanke awake dhewe gitu. Seolah-olah Covid itu akan lama. Padahal nek lama, ya urung karon stok niku cukup, mesti kurang gitu. Makanya Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berat nih membantu di saat orang itu kesusahan. Kemudian yatiman dan makroba,
kepada anak yatim yang memiliki kerabat, yakni menyatukan antara kondisi sebagai anak yatim, fakir dan masih berkerabat. Jadi kita diminta untuk membantu itu pertama dari orang-orang miskin yang ada di kerabat kita. Mana nih anak-anak yatim yang kita pelihara. Kemudian au miskinan da makroba, atau orang miskin yang sangat fakir, yakni amat memerlukan uluran tangan dan terpaksa ngemis, boten sing gaweane ngemis. Kula ndek dinten napa niku bareng isi pengajian niku mulai bingung, iki arep kok bojoku panganan apa ya. Kabeh-kabeh tau dipangan. Akhirnya kula mlebet warteg. Mlebet warteg niku mikir kula nek tak tukoke kokean ora wurung aku sing entek tambah lemu lah gitu. Bu, sekule sepalih mawon. Lah niki lawe ngangge jengkol, ngangge urang niki, ngangge tongkol, ngangge niki lawe enten 5 napa pinten. Dibuntel. Kelasnya pinten ini? 18 Mas, kula kaya 100. Disusui kula pinten niku? 72 ya. Nah, nembe kajeng kula lipet kula medal. Enten ibu-ibu. Uyah-uyuh ngerti kula, mboten kudungan, mboten ngangge katok ning katok cendhek. Sehat. Ya, mboten nyuwun ngemis mboten, ning uyah-uyuh wae ngerti kula kalih duit kula. Kula lungi sing 2000. Terus bar niku terus sanjang kalih kula. Mas, mbok ditambahi. Pripun? Tambahan. Nek jenenge kersa tambah mang nyambut gawe. Lah soalnya cek sehat, cek ketok enom sehat ngono. Mang nyambut gawe ampun ngemis. Oh, peneng sing ngalih ngono. Kluyur-kluyur ngalih gitu. Nah, ibu rahmatullah Allah, jenengan membantu orang membutuhkan bagus. Orangnya membutuhkan kemudian minta-minta jenengan bantu nggih bagus. Tapi nek berprofesi sebagai peminta-minta, nah itu jelek. Contohnya napa? Engko lho sing rombongan ibu-ibu sok 3 nganti 5 niku. Niku nek jenengan takon kula ampun dikeki. Nah niku gaweane ngoten niku mboten sae. Mboten sae. Penggaweane ning ngoten niku mboten sae. Mengke enten kampung niku kampung pengemis omahe gede-gede dhuwur-dhuwur, omahe nek kulkase, nek motore, nek mobile. Nah, itu pekerjaan yang tidak halal dalam Islam, pengemis. Pengemis itu tidak halal. Nggih. Nek dados penggawean lho ya. Niku mungkin gampang dibuktekke. Jadi orang itu boleh mengemis kalau dia untuk mencukupi kebutuhannya. Nek kebutuhannya pun cukup jek ngemis lah niku sisone niku pun haram. Mungkin saya pernah cerita tentang iki kula nembe dahaten warung sego goreng. Enten ibu-ibu niku sepuh punan beto payung, ajeng mangkat dinase ngemis niku. Nah, Mas paring-paring, monggo Bu, dahar. Ndak saya udah makan. Berarti kan jadi pun kecukup. Nah, nggih pun nek pun dahar nggih pun. Terus dia melaku balik meneh. Anu aja Mas, dibungkus aja gitu. Oh nggih, tak bungkus nggih. Jadi berarti kan sebenarnya dia udah cukup, bukan kepepet. Jadi bolehnya ngemis itu kalau kepepet belum makan. Nah, dia kemudian ngemis. Tapi kalau sudah ada yang dimakan, wis kenyang, wetenge nanti blending wareken gitu kan. Nah, niku nggih enggak boleh ya ngemis. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke sini. Kemudian ayat 17, summa kana minal ladzina amanu, dan semua amal baik itu harus di-cover dalam bentuk iman. Nah, ini kayak yang ditanyakan ke saya sama teman-teman yang di belakang LP itu. Jadi kebaikan sebaik apapun kalau enggak di-cover dengan iman enggak guna. Enggak berguna. Enggak berguna di mana? Di akhirat. Tapi di dunia Allah akan balas. Orang kafir itu berbuat baik, Allah balikkan. Makanya tambah sugih. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Wa ma lahum min khalaq. Dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu beriman dengan hati mereka dengan apa yang wajib diimani, dan mengerjakan amal baik dengan anggota badan dan semua perkataan dan perbuatan wajib dan yang dianjurkan termasuk di dalam hal ini. Makaten wa tawassaw bis sabr, dan saling berpesan pada kesabaran. Karena tadi loh, hidup itu susah, mesti akan ada orang kena musibah, kena bencana, keseripahan, dan jenengan harus terlibat dalam memberikan nasihat-nasihat kesabaran. Sing sabar yo yu, sing sabar yo Mbak, yo Bu. Nggih, insyaallah putra jenengan, garwan jenengan husnul khotimah ngoten. Diyem-yem kajenge ayem. Untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan serta bersabar atas ketentuan-ketentuannya yang tidak berkenan, dengan saling mendorong satu sama lain untuk tunduk pada ketentuan Allah serta menunaikannya dengan sempurna. Termasuk sabar napa? Sabar bareng-bareng ngaos. Niku nek enten niki rencang yang telu kok ora ketok ya Mbak gawe, Bu gawe. Nah, niku ditiliki, dicek gitu kan, diabsen nek perlu gitu kan. Karena kesabaran itu nggih kesabaran dalam menuntut ilmu, menuntut kebaikan, menjalankan kesolihan itu juga perlu. Nah, kemudian
Orang-orang yang sudah sabar, dia akan lapang dadanya serta akan tenang jiwanya. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling berpesan dengan kasih sayang terhadap manusia dengan membantu mereka yang memerlukan, uluran tangan, mengajari mereka yang tidak tahu, menunaikan apa saja yang mereka perlukan dari segala sisinya, serta membantu mereka untuk kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat, mencintai untuk mereka seperti halnya untuk diri sendiri, serta membenci atas mereka seperti halnya atas diri sendiri. Oh iki enake piye yo, iki enek kas sosial, engko nek enek sing lara nah ditiliki nganggo duit iki, engko nek enek sing gitu. Jadi saling mendorong, membantu satu sama lain. Itulah ajaran agama panjenengan. Ulaika, mereka itulah yakni orang-orang yang menunaikan sifat-sifat yang mulia tadi, yang memberi makan, yang kemudian membantu, kemudian orang-orang yang membebaskan budak, melunasi hutang dan seterusnya. Maka mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan sifat-sifat tersebut, adalah mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk menempuh jalan yang sukar itu. Jalannya angel, tapi Allah kasih taufik. Ke masjid itu berat, bahkan lebih berat daripada naik gunung. Ya jalan niku munggah gunung ping 17 kuat. Tapi kalau ning masjid dina ping 5 wabuat itu. Kecuali yang dapat taufik. Nah, mereka itu adalah ashabul maimanah, itulah golongan kanan, karena mereka menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah tanda kebahagiaan. Jadi orang itu kalau sudah bisa taat pada perintah Allah niku kedah niku bahagia, tenang. Waladina kafaru bi ayatina, ning orang-orang sing enggak percaya dengan ayat kami, orang kafir, maka dengan mencampakkan hal-hal ini di balik punggungnya, maksudnya enggak peduli, enggak mau beriman, enggak mau beramal yang baik, pokoknya aku mau pengen senang, pengen foya-foya, dan tidak membenarkan Allah Azza wa Jalla, tidak beriman padanya, tidak melakukan amal yang baik, tidak bersikap kasih sayang kepada hamba Allah, mereka itulah ashabul masy'amah, golongan kiri, alaihim narum muqsadah, mereka berada di neraka yang ditutup rapat, yakni tertutup, berada di tempat yang amat luas yang terbentang dari belakangnya agar pintu-pintunya tidak terbuka hingga mereka berada dalam kesempitan, kesedihan, kesusahan. Dan ini hakikat kesusahan yang sebenar-benarnya buat mereka yang tidak beriman. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi penak ini sak surat rampung. Ibu yang dirahmati Allah, bila mengatakan yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya kah? Tidak ada. Pripun Bu? Oke, surat apa ayat berapa? Waduh, aku nek tekoki surat itu kok enggak hafal nih. Info. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek bunine hafal. Tapi nek surat napa ayat pinten niku sing mboten hafal. Napa? Napa? Al-Anfal ayat Kirim, kasih waktu 1 menit. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya sakit kamil lah. Ini pun enten alate. Ya ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok suwe sinyalnya. Al-A'raf ayat 204. Jenengan mau Al-Anfal apa Al-A'raf? Al-Anfal. Ini Al-A'raf ayat 204. Tapi memang pika. Al-A'raf ayat 204. Sinten sing ajeng wika. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan diam agar kamu mendapatkan rahmat. Ada yang sudah ngecek? Pripun, Bu? Ngecek surat atau ngecek WA? Al-A'raf 204 leres. Pripun Bu? Pun kula ceknya Al-A'raf 204.
siap. Umat Islam mendengarkan dan memperhatikan dengan tenang saat mendengar. Lah kok terjemahnya lah ya itu dibaca lu. Oh, pun sepuh, ye kasepuhan, siap. Kemudian ye 204. Nggih leres. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u dengarkan wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun. Makaten? Cekap niku mawon. Oh nggih. Nggih, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten.